Salam budaya, Rahayu. Kita mengadakan acara Wedaran Sastra Jendra itu yang angkatan kedua. Dengan kita beli kemasan, judulnya adalah Kebangkitan Budaya Spiritual Nusantara. Yang hadir cukup banyak, panitia dan teman-teman lama juga kemarin banyak yang rawuh. Ada tamu-tamu karena kita mengadakannya di Bogor. Kita mendapat tamu dari Dinas Kebudayaan, kemudian ada dari IDN ya, Ikatan Komunitas Dukun ya, kemudian juga beberapa paranormal, dan kita menghadirkan kesenian khusus yaitu Tarawangsa. Jadi kita harus tahu bahwa Tarawangsa sebetulnya itu adaptasi. Jadi Tarawangsa itu adalah adaptasi ya, adaptasi dari masuknya budaya pertanian Mataram ke budaya pertanian Sunda ya. Kalau dulu di Sunda itu modelnya pertanian padi gogo, kemudian masuk ke pertanian Mataram ya, persawahan ya, dengan irigasi dan sebagainya. Nah, Tarawangsa perlu dibangkitkan karena apa? Karena ini merupakan satu kesenian yang sebetulnya memiliki kekuatan yang sifatnya sakral. Ya, jadi kita masih ada hubungannya dengan apa yang disebut sastra Jendra Hayuningrat Pangruating Hiyu. Ajaran yang kita berikan, yang pertama adalah semua murid kita lakukan bukaan kunci purwo. Ya, bukan kunci purwo ini merupakan ajaran zaman Majapahit ya, katakanlah dari Mangir, di mana seseorang itu dihubungkan dulu roh sucinya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Gunanya apa? Manfaatnya adalah untuk supaya kita semua jalan spiritual kita tinuntun, tidak meleset, melenceng, dan mudah-mudahan juga semakin lebih peka daripada kalau kita tanpa bukaan kunci purwo. Kemudian setelah itu kita juga ada ajaran yaitu bagaimana karena kita memiliki unsur bumi, api, ya, angin dan air ya, kita harus bisa menguasai unsur bumi. Nah, unsur bumi ini salah satunya adalah keragaan kita. Makanya sering disebut kanuragan. Ya. Keragaan kita ini tidak lepas dari bagaimana kita memiliki satu kejiwaan ya yang bisa memerintahkan raga kita. Maka biasanya di ajaran ini dites betul-betul, dicoba betul-betul ya. Dan setelah itu kita juga harus mengerti tentang api. Jadi unsur api ya, unsur api ini harus kita kuasai. Karena ada pembersihan dengan air, ada pembersihan dengan api. Nah, ini juga harus perlu diberikan kepada semua yang ikut wedaran ya. Maka pada jam 12 siang nanti ada meditasi surya, di mana kita bisa menyerap energi surya, kemudian kita bisa mengintegrasikan dengan badan kita, sehingga kita tuh unsur apinya bisa ada resonansi menyatu dengan semesta. Nah, ini nggak mudah. Kalau cuma hanya pikiran teori bisa, tetapi nanti itu akan berlanjut kalau mau misalnya, ya misalnya untuk kesaktian misalnya. Pukulan jarak jauh, ilmu lebur zaman Majapahit ya.
lebur saketi dan sebagainya, banyak sekali. Dan ini sudah kita alami gitu. Nah, nanti murid-murid juga akan mulai mengerti, oh inilah gunanya laku dan gunanya mengerti tentang diri kita, eksistensi kita. Sebetulnya apa yang dicari? Ini penting, karena apa? Sebetulnya dalam sastra Jendra itu tujuannya adalah mencari kesempurnaan hidup, ya, secara rohani dan secara duniawi. Nah, makanya pada tingkat-tingkat tertentu yang tadi itu masih masuk di kanuragan, nanti kita masuk di kasepuan. Ya, kasepuan ini bukan kognitif ya, bukan otak tok, bukan. Kita diajarkan meditasi yang betul. Bagaimana meditasi itu ke dalam, observasi ke dalam. Bagaimana meditasi itu observasi keluar. Ya. Bagaimana kita berbicara dengan bayang-bayang. Itu ada caranya semua, dengan pernapasan, dengan pegang tangan dan sebagainya. Nah, disinilah sebetulnya sastra Jendra punya kelainan. Nanti murid-murid kita, teman-teman kita, peserta pejangan akan mengerti betul-betul apa yang disebut kasepuan. Nah, acara ini dilaksanakan sebisa mungkin per beberapa bulan, ya 2 atau 3 bulan, untuk terus kita memberikan pendidikan terhadap budaya spiritual. Jadi Sastra Jendra Living Academy itu tetap membuka murid-murid pedaran, bahkan kita ini sebetulnya secara halus memiliki visi bagaimana kita membangun mental spiritual bangsa. Saya kira begitu. Salam budaya, rahayu, sagung, dumadi, salam sehat, salam karejeken kepada semua yang melihat video saya. Matur nuwun.